Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah menabur kebaikan, menuai berkat. Berapa banyak di tempat ini semua anak-anak Tuhan jemaat yang ingin hidupnya itu menuai berkat, lambaikan tangan. Yang mau diberkati, ya kata lainnya mau diberkati. Coba sekali lagi saya melihat. Yang mau dikutuk ada? Enggak ada ya, semua mau diberkati ya. Ya, diberkati dalam semua segala hal, kesehatan, keluarga, keuangan. Ya, saudara, firman Tuhan itu ya dikatakan bahwa apa yang akan engkau tabur, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Itu adalah hukum Allah dan hukum alam. Secara hukum Tuhan dibenarkan, hukum alam juga dibenarkan. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Siapa tadi yang pengen menuai berkat? Maka harus menabur. Yang ingin menabur berkat, bertobat, berat, angkat tangan. Kalau ingin menuai berkat, semua angkat tangan. Giliran menabur berkat, nggak ada yang mau angkat tangan. Jadi prinsipnya itu gampang saja, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Buka bersama Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan dengan jelas berkata di sana, baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Jangan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena itu juga. Amin. Jadi ternyata banyak orang Kristen sesat. Dengan kata lain, pengen menuai berkat, tapi tidak mau menabur. Itu namanya sesat itu. Maka dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Banyak orang, Tuhan kamu kok gak berkati aku, Tuhan berkati. Tapi giliran disuruh memberkati, semua pikir dulu. Ya, itu namanya sesat. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Kalau engkau pengen menuai berkat, ya maka engkau harus menabur berkat. Ya, saudara, kalau bicara tentang berkat, oke, banyak orang berkata berkat itu kan bukan hanya uang, ya. Karena uang tidak dibawa. Ya, memang iya. Yang lain bilang, jangankan mati bawa uang, Bu, saya hidup aja nggak bawa uang ini. Nggak usah angkat tangan ya. Saya masih hidup aja nggak bawa uang, apalagi mati gitu ya. Uang nggak dibawa mati, emang iya hidup aja nggak bawa uang. Memang berkat itu dikatakan bukan hanya soal uang, kesehatan, keluarga yang baik, itu juga berkat. Ya. Dan kalau kita mau menikmati yang baik, semuanya baik, ya maka ya kita juga harus menabur yang baik. Tapi di sini saudara, saya percaya hal yang paling bikin manusia itu pusing di dunia ini, kalau kurang apa? Kurang apa? Pusing ya kalau kurang duit. Ya, siapa yang kalau kurang duit pusing angkat tangan? Yang nggak pusing angkat kaki. Berarti Anda hebat ya. Nah kalau kita bicara, saya mau tanya gini aja, yang mau diberkati dalam hal keuangan angkat tangan, yang mau saja, yang nggak mau nggak usah. Yang mau ya. Nah kalau kita ini mau diberkati dalam hal keuangan, maka kita juga harus mengerti prinsip keuangan kerajaan Allah ya. Maka itu harus saudara. Dikatakan bahwa berkat itu, Yesus bilang begini, kamu gak bisa mengabdi pada dua tuan, yaitu pada Allah dan pada uang, ya, mamon. Ya, karena pasti engkau akan mencintai yang satu dan mengasihi yang lain, membenci yang lain. Ya, di dunia ini orang kalau dia kenal Tuhan, maka yang pertama dia cari itu apa? Tuhan. Tapi kalau dia gak kenal Tuhan, maka yang pertama dia cari di dunia ini apa?
uang. Makanya para koruptor itu enggak puas dengan uang. Kemarin kita lihat ya, dibongkar itu berangkasnya, uang ya, emas 74 kilo itu ya. Ada di sini yang beratnya 74 kilo, segede kau itu emas, bayangkan ya. Kau kalau dijadikan emas segitu itu. Ya, emasnya bayangkan kalau dijual itu saudara ya. Sekarang 1 kilo berapa? 2, berapa? Ya begitulah ya. Yang tahu-tahu ini berarti punya emas di rumah ini. Saya punya 80 kilo Mas Daniel. Tapi enggak laku dijual ini. Koleksi pribadi saja. Ya, jadi bayangkan kenapa orang korupsi, mencuri. Karena memang ya orang kalau nggak kenal Tuhan, di dunia ini yang mereka cari apa? Uang. Yang kenal Tuhan aja banyak yang masih cari uang kan. Nah, kita harus mengerti dulu prinsip kerajaan Allah supaya kita bisa diberkati dalam hal keuangan. Buka Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 ayat sampai ayat 25. Kita baca bersama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi ada, namun siapa banyak diberi, siapa ia sendiri. Amin. Ini prinsip kerajaan sorga tentang keuangan. Ya, saudara, jangan, ini bukan prinsip saya yang saya sampaikan, bukan prinsipnya gembala, tapi prinsip firman Tuhan. Siapa, ada orang yang menyebar harta, tapi tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau kita mau diberkati dari secara uang, maka yang harus kita juga banyak nabur apa? Apa yang harus banyak tabur? Kalau udah mulai bicara uang gini, jemaat mukanya tegang. Tapi tenang saja, saya pendeta yang tidak takut ngomong uang. Karena saya hamba Tuhan yang sangat percaya pada Tuhan, bahwa dia sumber berkat, dan hari ini saya melihat berkat Tuhan itu dicurahkan. Ya, dan saya tidak pernah mau dekat-dekat sama orang kaya karena berharap uang. Ya, saya selalu ajarkan kalau seminar hamba Tuhan di desa, saya selalu bilang jangan tertarik melihat orang kaya. Karena nggak semua orang kaya itu juga mau memberi. Banyak orang kaya mental miskin banyak. Kolektornya 5.000. Banyak. Ya, saya bilang kamu itu berharap sama Tuhan. Hamba Tuhan jangan langsung lihat orang kaya, langsung mukanya berubah jadi celengan babi. Biar diisi. Nggak usah. Tuhan tuh nggak perlu direkayasa. Kita punya Tuhan yang hebat, yang menilai hati. Saudara, ketika Yesus ada di bait Allah dan banyak orang datang memberi persembahan. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang datang ngasih $100, uangnya melayang begini. Jatuh di kotak. Lalu ada perempuan janda miskin yang memberi berapa peser uang. Lalu Tuhan tanya sama murid-muridnya, menurut kamu pemberian yang terbesar itu siapa? Ya pasti manusia langsung menjawab siapa? Yang ngasih $100. Karena manusia menilai jumlah, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan berkata pada murid-muridnya, kamu tahu nggak yang memberi terbanyak itu janda miskin itu. Kenapa? Karena orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Ya, kalau orang punya 10 miliar, dia ngasih 1 juta, terasa enggak? Enggak, cuma 1 juta kok. Tapi kalau orang punya 100.000, terus dia ngasih 50.000 gitu, terasa enggak? Terasa, bagi 2 itu. Apalagi kalau tinggal punya 50.000, suruh kasih 50.000, terasa enggak? Sakit. Ya sakit itu, benar. Ya, saya pernah bersaksi di sini, dulu saya tinggal punya uang 50.000, ada tukang soto di gereja datang malam-malam pinjam uang 50.000, anaknya sakit 25 tahun lalu. Saya nggak mau kasih, tapi Tuhan bicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tolong dulu dia, dan saya berani memberi yang tinggal saya punya itu 50.000. Mungkin saudara berkata gini, ya kalau ngomong menabur, ya ibu khotbah yang kaya-kaya aja deh. Kalau kita ini kan miskin, uang kita pas-pasan.
Ya, karena jemaat ini selalu beralasan, saudara. Kalau dengar khotbah apapun, beralasan terus dia. Padahal ini firman, dia tengking juga itu firman. Makanya tidak diberkati. Kalau saudara bilang saudara miskin, saya yakin mungkin nggak ada yang di sini yang lebih miskin dari saya dulu. Saya ini dulu miskin. Waktu saya diusir dari rumah, saya hidup tanpa uang, tanpa keluarga, tanpa rumah, tanpa apapun. Cuma badan aja saya hidup. Saya tidak punya orang yang saya bisa datangi dan minta uang, nggak ada. Benar-benar cuma Tuhan yang saya harapkan. Jadi saya yakin di sini tidak ada yang semiskin saya dulu. Saudara, di antara saudara pernah nggak dikejar debt collector? Yang pernah angkat tangan. Tapi nggak usah tinggi-tinggi, nanti malu. Kalau saya sudah tidak malu, saya pernah dikejar debt collector 2 tahun saya dikejar debt collector. Pintu pagar saya ditendang. Bukan karena saya nggak mau bayar, memang nggak ada duit waktu itu. Tapi Tuhan izinkan. Kalau kita ngomong, ya saya kan miskin bu, saya nggak usah nabur dulu. Ya makanya kau tidak diberkati. Tuhan melihat sikap hati kita. Dari masih miskin dulu saya dan suami kami itu menerapkan prinsip ini. Memberkati pasti diberkati. Ada saatnya Tuhan uji keuangan kita. Memang gak punya uang sama sekali. Ya di tengah masa pandemi kami gak punya uang saudara. 10 juta gak ada di rekening. Bertahan dengan 3 orang anak dan tidak ada pelayanan. Ya saya baru sadar ketika pandemi itu saya bilang sama suami, kita ini terlalu percaya sama Tuhan ya, enggak ada pekerjaan, ternyata kita ini hanya melayani. Jadi ketika gereja tutup, semua tutup, kan enggak ada pelayanan tuh. Ya, dan mau hidup dari mana? Ya hanya dari Tuhan kan. Tapi di tengah masa sulit pun ya saya selalu berusaha, kalau tukang Gojek datang ke rumah antar makanan, kita kasih sembako beras 5 kiloan itu kasih. Ya. Karena saya pegang prinsip dasar ini. Orang yang menabur tidak akan berkekurangan, akan semakin bertambah kaya. Dan terjadi akhirnya di tengah masa pandemi YouTube kami dimonetisasi, kami mulai dapat gaji. Singkat cerita lah, selesai pandemi 2 tahunan, di rekening saya ada uang 2 miliar. Ya, bukan pencucian uang, bukan. Itu gaji dari YouTube. Mulai masuk per bulan 2 tahun. Lalu saya mulai tanya, Tuhan ini buat apa? Tuhan bilang bangun sekolah misi dulu, bangun sekolah misi. Waktu bangun tanahnya ya 4.500, ternyata habisnya 4 miliar lebih. Saya ingat waktu itu saya bilang sama suami, ya uang kita 2M, bangun 4M dari mana ya? Tapi ya udahlah, nanti saya taruh nomor rekening aja di YouTube. Kami ini dari pandemi pelayanan di YouTube sudah berkomitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar YouTube. Jalan-jalan gitu di layar ya, Mandiri, BCA, Debbie Basir gitu layar, dia jalan kelilingi ya layar gitu toh. Kita udah komitmen tidak, karena saya tahu masalah uang itu Tuhan tidak perlu kita rekayasa. Dia melihat hati kita untuk memberkati kita. Jadi waktu mau bangun sekolah saya sempat terbujuk oleh kedagingan saya bilang sama suami, ya udahlah bangun aja 4 miliar lebih, nanti gampang kita umumkan di YouTube. Ya kalau YouTube saya itu yang nonton kalau malam itu ya 50 ribuan, kalau pagi 75 ribu, kadang sampai hampir 100 ribu. Sehari 2 kali live streaming. Saya bilang ya kalau mereka nabur 50 ribu aja lah, kali 50 ribu toh. Kan udah melampaui batas itu. Lalu ketika sudah mau ditayangkan suami saya tanya, "Say, ini mau kasih nomor rekening yang mana? Mau ditayangkan di YouTube ini pengumuman bangun sekolah misi." Saya bilang saya doa dulu deh. Saya doa terus Tuhan tuh ngomong begini, ya silakan taruh nomor rekening itu. Nanti kamu dapat lebih kok dari yang kamu butuhkan. Tapi aku tidak ikut bekerja di dalamnya. Karena kamu sama seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang itu bukan karena kekuatan pasukannya, tapi karena kuasa Tuhan. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu saya bilang sama suami saya, jangan taruh. Buat apa kita dapat uang lebih kalau Tuhan tidak ada di dalamnya? Kita dengan iman saja. Puji Tuhan, saya tidak pernah jalankan proposal. Saya tidak pernah hubungi teman saya yang kaya. Terus bantu dong, ya ini kita mau bangun sekolah, habisnya 4 miliar lebih. Enggak, saya duduk di kaki Tuhan. 6 bulan pembangunan sekolah misi selesai. Ya, dan Tuhan yang bekerja. Saya tidak utang budi kepada satu orang pun, siapapun, tidak ada. Itu Tuhan benar-benar yang bekerja. Ya, singkat cerita akhirnya berjalan waktu saudara menabur. Lalu
sejak saat pandemi itu saya berkomitmen untuk memberkati, ada puluhan hamba Tuhan di desa-desa, gembala yang kami berkati setiap bulan. Ya, mulai dari 1 juta, 1,5 juta, 2,5 juta kalau yang anaknya kuliah. Ketika akhirnya dan setiap bulan juga kami ada membangun gereja di pedalaman, pastori ya. Tiba-tiba sekolah misi itu akhirnya singkat cerita lah. Ya, tanah itu dijual dan kami beli tanah sekolah misi itu. Waktu kami tanya harganya berapa, ya kurang lebih hampir 5 miliar saudara, beli tanahnya, pembangunannya udah selesai. Saya tidak pernah berkekurangan, sekolah misi berjalan 6 angkatan sampai hari ini, sekali angkatan 30 anak dan itu sekolah gratis. Ya, benar-benar mereka makan tidur 6 bulan di situ, ya kita jadikan misionari lalu kita utus kembali ke desanya. Itu Tuhan yang cukupkan. 30 anak dengan staf-staf ya sekitar 40 lah saudara. Setiap hari makan 3 kali. Ya, saya tidak pernah berkekurangan dan kami juga nggak pernah minta-minta atau proposal. Singkat cerita, ketika kami mau beli tanah itu, saya berpikir begini, Tuhan, saya mau stop menabur ke hamba-hamba Tuhan desa ini. Dan saya juga mau stop pembangunan pastori dan gereja-gereja di pedalaman. Karena kami sendiri ada beban untuk menyelesaikan sekolah misi ini. 5 miliar saudara. Dan ketika saya berdoa itu Tuhan bilang gak boleh, kamu harus terus menabur. Seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Ya secara hitungan matematika kan gak masuk. Kita punya tanggung jawab yang besar ini. Ya tapi kok Tuhan bilang gak boleh di stop. Harus tetap berjalan seperti biasa. Ya kami ini nggak ada pemasukan tetap tiap bulan, tidak ada donatur tetap ya di Debbie Basir TV itu nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang, donaturnya dari Amerika dari mana, nggak ada. Tuhan donatur kami. Ya dan kita tidak pernah meminta, kita nggak pernah kasih proposal, bahkan minta kolekte, minta sumbangan itu tidak pernah ada. Ya jadi kalau ada yang minta-minta mengatasnamakan saya itu bukan dari kami saudara. Lalu singkat cerita. Karena saya mau menghemat 2 bulan yang lalu. Singkat cerita saudara, dulu kita pernah seminar hamba-hamba Tuhan di Makassar. Di seminar itu ada seorang hamba Tuhan datang, ya dia bersaksi setelah 3 hari seminar, satu pendeta wanita ini dan suaminya maju, mereka gembala dari desa. Dia menangis bercucuran air mata, dia bilang begini, ibu saya ini datang ke seminar ini sudah bawa semua baju saya. Karena kami berencana mau lari dari pelayanan kami. Karena kolektenya di pelayanan kami di desa itu uang 500-an yang sudah busuk, yang sudah tidak terlihat angka 500-nya. 500 sen itu kolektanya. Untuk makan aja kami nggak bisa ibu. Dari kami ini sudah berencana mau melarikan diri dari pelayanan itu, udah gak mau balik lagi setelah seminar ini. Cuman ketika saya mendengar perjalanan Ibu Debbie ikut Tuhan, begitu menderita, saya jadi terbakar lagi hati saya. Saya mau balik ke kampung saya Ibu untuk tetap menggembalakan di desa itu. Kata dia, jadi dia bersaksi, setelah bersaksi Tuhan tuh bicara di hati saya. Kamu topang pelayanan mereka tiap bulan, tanya apa yang mereka perlukan. Lalu saya panggil suami istri ini, saya bilang untuk hidup bulanan kamu nanti setiap bulan saya transfer, saya minta nomor rekening. Maaf saudara, ini bukan pamer karena ini lagi khotbah temanya menabur kebaikan menuai berkat ya. Jadi saya bersaksi lah karena pendeta itu kalau khotbah dia dulu harus melakukan baru bisa khotbah, amin. Kalau pendetanya pelit jangan khotbah, amin. Itu namanya berteori, halusinasi. Ya, jadi semua yang dikhotbahkan itu harus pendetanya dulu lakukan baru bisa khotbah. Supaya jemaat terinspirasi untuk mengikuti firman Tuhan. Tidak jadi pendeta katanya, nggak ada kesaksiannya. Lalu saya bilang, apa yang perlu saya bantu? Bu, kami gerejanya itu tanah hanya ditutup pakai terpal. Ya udah nanti Bapak pulang ke desa, nanti Bapak pergi tanya sama tukang, panggil tukang, kalau untuk bangun gereja itu dipasang keramik, di tembok, ya berdiri yang layak itu kira-kira berapa. Nanti saya yang bantu pembangunannya. Akhirnya dia kirim, ini Bu anggarannya semua sama tukang sama ini bahannya. Udah Bapak pergi beli bahan di toko bangunan, saya maunya transfer ke toko bangunan ya. Ya saya nggak mau transfer sama Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta beli mobil, nggak jadi bangun gereja ya.
Kita harus berhikmat juga nih saudara ya, karena pendeta itu manusia juga, biar di desa, di kota sama saja manusia. Ya, kita transfer dia beli mobil, mana bangunan gerejanya? Nggak ada, mujizat terjadi, jadi mobil. Ya, jadi begitu juga sama. Jadi saya transfer ke toko bangunannya, yang diambil ini notanya ini saya bayar. Jadilah gereja yang tadinya cuma tanah becek, cuma terpal, udah bagus, ada tembok, ada ini sudah dia kirim foto, video, Bu kami Natalan 100 orang saudara. Wah saya seneng. Tiba-tiba 2 bulan lalu dia bilang gini, dia kirim foto, Bu pastori tempat tinggal kami semalam diterjang angin badai. Papan-papannya roboh semua. Dia kirimin saya video. Saya pura-pura gak mau lihat. Kan dalam hati saya gini, ya ini kita juga lagi ada pengeluaran besar ya. Saya harus nyicil tanah sekolah misi. Ya udahlah yang gitu-gitu, enggak Tuhan itu, sudahlah saya sudah bangun gerejanya, sekarang suruh lagi bangun pastori. Ngapain gitu ya. Saya pura-pura gak mau lihat. Tiba-tiba dia kirim, ya Bu untuk anggarannya kira-kira ya sekitar 58 sampai 60 juta satu pastori. Saya bilang, saya tidak balas, tapi saya langsung hapus. Biar saya nggak baca-baca lagi gitu ya. Karena kita ini kalau sudah suruh menabur itu ya aduh berat ya. Makanya saya suka bilang, yang beli tas LV 50 juta itu jadi satu pastori kau bawa-bawa begini. Kalau kau tidak, boleh beli satu tas LV 60 juta, bangun satu pastori, amin. Pret. Ya, beli satu, bangun satu gereja, boleh, biar berimbang. Ya, jangan nanti di neraka Tuhan tanya, ya uangmu mana? Jadi tas semua, jadi berlian semua, bangun gereja mana? Nggak ada. Lalu saya nggak mau ambil pusing, saudara. Tiba-tiba berapa hari kemudian saya tuh ada bayar sesuatu, saya salah transfer, nomor rekening sama, cuma beda satu angka di belakang. Yang 116, saya transfer 35 juta. Lah waktu salah transfer mbaknya bilang, salah Bu, ya aduh salah gimana Mbak, ini bukan uang kecil 35 juta. Saya telepon lah Bank BCA, Mbak saya tadi salah transfer, gimana ya, tolong diblokir. Maaf Bu, kita sekarang gak bisa blokir begitu. Terus ambilin uang saya, gak bisa juga. Ya ibu berharap yang ibu transfer tuh mau balikin. Ternyata sekarang begitu. Walaupun kita salah transfer, kalau orangnya nggak mau balikin, bank nggak bisa bikin apa-apa. Yang kemarin ada kasusnya 2M kan, salah transfer, dimenangkan sama yang ditransfer. Ya, karena dia nggak mau balikin, mau apa? Jadi ternyata begitu hukumnya. Ya saya bilang sama mbaknya itu, waduh Mbak gimana ya, masa bang nggak bisa Bu? Memang ya kalau salah transfer begitu hukumnya. Saya nih bergumul saudara, ya 35 juta kan. Lalu saya ikuti, saya telepon, ibu harus telepon lewat Halo BCA. Telepon Halo BCA itu kan nunggunya kayak nunggu jodoh toh. Lama saudara ya. Belum ya, silakan tunggu, lagu-lagu diputar kita tunggu, kadang putus, kadang udah gak nyambung. Singkat cerita saya urus, dimintain itu persyaratan ini, persyaratan. Saya bilang, lah kan itu sudah ada bukti transfer. Kelihatan di rekeningnya duit saya masuk jam sekian. Nggak bisa Bu, jadi harus dilengkapi ini. Saya tunggu saudara sampai hampir 2 bulan. Di tengah masa itu saya bilang begini, Tuhan ampuni saya Tuhan. Iya kalau uang itu mau hilang, sedetik aja perkara saat transfer hilang uang itu. Nggak usah bicara gempa, tsunami, sakit. Nggak usah, salah transfer, salah pencet 1 digit, itu bisa hilang. Ya, makanya yang pelit-pelit ini tobat loh. Bener, yang pelit-pelit. Kadang saudara, lo bener, kadang orang itu ya, dia pelit. Tapi akhirnya bangga dia cerita sama saya. Ada tuh orang-orang kaya cerita sama saya, Bu, saya ini baru pulang dari Singapura Bu, habis 500 juta Bu, berobat. Terus saya harus bilang, wow gitu. Iya. Bangga itu kan kalau gini, Bu, saya tuh kemarin dari pedalaman 500 juta bangun gereja 5. Itu saya acung jempol. Saudara perhatikan ya, kau pelit, uangmu itu habis. Habisnya kemana? Ya itu berobat 500 juta. Berobat sakit 300 juta. Itu kebocoran yang kau tidak sadari. Karena mungkin kau terlalu sama Tuhan hitungan terus.
Iya, sama diri sendiri nggak cukup. Hari ini beli tas, bulan depan beli tas, besok beli sepatu, besok beli ini, semua kau beli. Kalau kau mati itu tas ditanam semua dikubur, apa yang diinvestasikan dalam kerajaan sorga? Iya, benar nggak saudara? Ayo kita mulai buka pandangan kita saudara. Berinvestasilah dalam kerajaan Allah. Ya, kita dikasih sehat ini sudah cukup luar biasa loh. Saya ini kemarin tepar 2 hari saya demam, ya. Harusnya hari ini saya masih istirahat, tapi ya sudah ada jadwal. Saya pulang memang tidak ada istirahat. Ya ternyata pendeta juga manusia gitu ya. Habis pembukaan sekolah misi angkatan ke-6, pulang hari Jumat malam, subuhnya terbang ke Ambon. Di Ambon pelayanan, pulang ke sini langsung, jadi benar-benar gak ada istirahat. Saya merasa itu 2 hari demam, gak bisa ngapa-ngapa. Waduh, orang tuh kalau sakit ya, walaupun di otak nih banyak yang mau dibuat, berdiri aja gak mampu kita. Berdiri itu pusing, lemes, kayak mau pingsan. Biar banyak duit. Amin. Biar kau punya rekening 50 miliar, kau kalau sakit gak bisa bangun, itu gak bisa bangun loh. Ya, makanya kita harus menyadari hidup ini. Lalu saya bilang begini, Tuhan, ini uang kayaknya kayaknya udah tidak mungkin kembali atau bagaimana 35 juta ini. Tapi saya bernasar Tuhan, kalau uang itu balik, ya Tuhan, saya bangun itu pastori Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ini pergumulan saya di dalam hati, suami saya tertawa karena dia tidak tahu ini. Ya, ini saya nih. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Iya Tuhan, saya bangun untuk pastori Tuhan, tapi ampuni saya Tuhan. Akhirnya begitu saya minta ampun dan saya berikhtiar uang itu tidak akan saya pakai. Saya akan pakai untuk pembangunan pastori. Balik uang itu. Dibalikin, akhirnya orangnya bilang, iya Ibu Debbie maaf. Nanti, padahal saya sudah bilang gini, terserah aja deh, kalian mau dibalikin mau enggak, terserah itu juga uangnya Tuhan kok. Setelah saya ngomong gitu, baru dalam hatinya malaikat, pret. Kau jangan tertawa kau, bertobat juga kau. Coba saya mengaku, kau tidak mengaku. Dan akhirnya saudara, ya udah saya WA dia. Oke Pak Gembala, Bapak boleh segera bangunan pastorinya, nanti hubungi ke itu toko bangunannya, ambil aja dulu bahannya nanti saya transfer. Jadi sekarang sedang berjalan pembangunannya. Saudara, ya kalau kita lihat ya Tuhan itu, hari ini apakah saya dan suami bertambah miskin? Enggak, kami semakin diberkati. Ya, semakin kita menabur, saya pernah bersaksi di sini kan, saya disuruh beli mobil untuk seorang pendeta, harganya 425 juta, jelas Tuhan kasih tahu. Ya, kenapa saya akhirnya rela? Tuhan bilang, itu kan uangku bukan uangmu, kau itu cuma bendahara. Saudara bayangkan kalau saudara punya bendahara nih, saudara kasih kas. Terus saudara bilang, nanti kamu belikan itu ya seharga 100 juta. Terus dia bilang ini, nggak mau Pak, sayang amat 100 juta kok dipakai buat beli itu. Saudara pecat nggak dia? Hah? Saya tanya, saudara punya bendahara, saudara suruh dia bayar, terus dia bilang, enggak itu mahal banget. Kira-kira saudara pecat itu bendahara? Ya iyalah uang saya, kamu ini cuma saya titipkan jadi bendahara, suruh bayar kok enggak mau. Lah Tuhan tuh begitu sama kita. Karena apapun yang kita miliki di hidup ini itu milik Tuhan. Bahkan napas ini loh, napas. Saya sakit 2 hari itu benar-benar ya saya merasa Tuhan betapa lemahnya manusia ini ya. Kalau sudah sakit makanya ya bapak-bapak ya sadarilah kau sekarang sehat, jangan sombong, jangan kau selingkuh terus. Selalu saya sisipkan ini karena banyak orang selingkuh. Ya, selingkuhnya sama perempuan, yang homo juga ada banyak. Yang selingkuhnya sama laki-laki, bertobat. Amin. Kalau kita masih sehat, pakailah tubuhmu itu untuk memuliakan Tuhan. Yang ibu-ibu juga masih sehat, jangan sombong. Ya, terus selingkuh, yang anak-anak muda, kau hidup bebas dengan hidupmu sendiri, merokok, dugem, mabok. Kau baru rasa sakit saja ya, itu di tempat tidur, tidak bisa apa-apa. Belum mati itu, belum. Ya, belum, baru sakit begitu. Itu udah gak bisa apa-apa. Makanya mari kita pakai hidup ini ya untuk menabur kebaikan, amin. Ya, supaya dikatakan di sana menabur kebaikan kita akan menuai berkat. 1 Petrus 3:9b dikatakan di sana, 1 Petrus 3:9b. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Baca bagian B, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, ternyata Tuhan panggil kita ini untuk memperoleh berkat. Tapi kuncinya kita harus memberkati. Maaf ya, kita berbuat baik bukan supaya kita diberkati. Karena itu sudah janji Tuhan memang. Kenapa kita tidak mengalami janji berkat ini? Kenapa kita tidak mengalami kelimpahan itu? Karena kita tidak mau melakukan firman Tuhan itu sebab akibat. Kalau ada sebabnya maka ada akibatnya. Nah, akibatnya itu Tuhan memberkati kita. Sekarang pertanyaannya, apa sebabnya Tuhan memberkati engkau? Apa coba kasih alasannya? Kenapa ya Tuhan harus memberkati saya ini? Kenapa? Sebagai suami Tuhan, kenapa Tuhan harus memberkati saya Tuhan? Saya ini tiap hari pergi kerja ke kantor. Di kantor saya selingkuh. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Ya, saya ini jadi suami yang pelit sama istri. Uang saya sembunyiin di kaos kaki. Apa alasannya Tuhan memberkati? Jadi saudara, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Lah bagaimana Tuhan memberkati kita? Itu ada alasan. Ya, waktu kita hidup mengikuti Tuhan, saya tuh melihat loh, apapun yang saya gumulkan, ya apapun yang kita perkatakan tuh Tuhan itu, wah, ya makanya saya bilang kita bayar tanah sekolah misi hampir 5 miliar. Kita tetap menabur, tetap membangun pastori, tetap membangun gereja. Apakah berkekurangan? Enggak loh, ajaib enggak? Makin dikasih kepercayaan besar, makin Tuhan perbesar kapasitas. Karena kita harus bisa berkata cukup buat diri kita, amin saudara. Dan kita mau belajar untuk berbagi. Prinsip ini kami pegang dari kami masih miskin, ya, sampai hari ini kami melihat Tuhan memberkati hidup kami. Saya ini nggak pernah beli tas mahal-mahal. Kalau saya pakai tas itu dikasih orang, percayalah. Ya, itu kemurahan Tuhan yang saya alami, saya nikmati. Berapa waktu yang lalu saya bilang sama suami saya gini, aku tuh pengen stok, pengen punya kalung satu aja, kalung salib berlian, tapi yang berlian. Supaya saya tuh kalau pakai itu kan agak-agak gimana gitu ya, maksudnya khotbah di syuting gitu ada kilau-kilaunya. Boleh kan, kepengen tuh boleh. Wong menabur sudah, beliin Pak Pendeta mobil 400 juta yo bisa. Masa buat saya sendiri nggak bisa? Tapi setiap kali ke toko berlian tanya yang begini nggak jadi beli. Kenapa? Mahal. Nggak jadi. Nggak usah, kenapa? Sayang. Ya, jadi 4 pastori. Nggak jadi, pulang saya. Saya pelayanan satu kali, ada ibu-ibu saudara datang, dia kasih masuk di tas saya, Bu, ada oleh-oleh. Saya sampai di hotel, dia bilang, Bu, itu kalung berlian asli, ada suratnya. Saya disuruh Tuhan beliin Ibu Debbie. Nggak usah tepuk tangan. Loh, saya bilang sama suami, aneh ya Tuhan itu ya, aneh ya. Aneh loh, aneh banget. Saya bilang, Ibu kok Ibu tahu? Kok Ibu tahu yang ada di hati saya? Kok Ibu tahu? Dia bilang bukan saya yang tahu, Tuhan yang kasih tahu. Amin saudara. Ya, jadi itulah kemurahan-kemurahan yang banyak lagi kalau saya mau cerita. Ya, kita ke luar negeri kemana itu semua kadang Tuhan kirim orang. Ya, bahkan kemarin waktu kita ke Perth, cuman anak saya itu yang kecil, dia rencana tahun depan sekolah kuliahnya pindah ke Perth dari kampusnya. Jadi dia bilang sama saya, Mami itu nggak ada yang undang pelayanan di Perth kah? Kalau ke Sydney, ke Melbourne tuh sudah beberapa kali. Ya, kalau Mami ada yang undang ke Perth kan bagus. Aku kuliah di sana ada jemaat, jadi kan ada yang kenal. Mami nggak bisa hubungi siapakah di sana? Tuh suami saya bilang, ada nih. Kita udah lama banget mau diundang ke Perth sama Pak Gembala ini. Dia bayarin kita tiket, suruh berangkat. Tapi saya bilang nggak usah tanya-tanya sama orang, mau undang kita, suruh undang kita, nggak usah. Tunggu saja perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, nanti ada jalannya.
Saya paling nggak mau, saya mau pelayanan dong di tempatmu, boleh nggak? Begini nggak usah. Itu semua kepercayaan Tuhan. Lalu suami saya bilang, oh iya nggak usah aja. 2 minggu kemudian ada yang WA, Bu Debbie salam kenal. Saya jemaat mesbah doa ibu di Perth. Bu, maaf ya, ibu jangan tersinggung. Kenapa? Tuhan suruh saya bawa ibu sekeluarga ke Perth. Mulai dari tiket, hotel, makan, belanja, semua saya yang tanggung. Saya dengar gitu nggak langsung seneng. Saya bilang gini, Bu, tiket sama hotel jangan ibu yang tanggung, itu mahal. Saya sudah suruh cari-cari anak saya, kita nginepnya di apartemen aja di sana supaya bisa masak sendiri. Tiket pesawat juga saya sudah suruh anak saya cari. Ibu nggak usah bayari semua, ya. Saya belum kenal ibu ini. Dia bilang, Bu Debbie tolong jangan ditolak. Saya mau belajar taat sama Tuhan. Tuhan suruh saya bawa ibu sekeluarga ke Perth. Itu kan kemurahan, ratusan juta loh saudara. Ya, makanya jangan iri sama saya. Ya, itu semua kemurahan Tuhan. Ayo kita belajar. Di hidup ini ada begitu banyak kemurahan Tuhan yang kita bisa dapat nggak dengan otak dan logika kita. Bukan dengan kerja keras kita aja. Tapi banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang akan kita dapat waktu kita hidup bermurah hati. Kau punya uang 100.000, lihat orang di pinggir jalan, kasihlah 20.000. Amin. Nggak ada yang bilang amin, pelit semua ini orang-orang ini. Bagaimana mau diberkati? Saudara, Alkitab bilang, yang gak masuk surga, itu siapa? Orang berzina, penipu, banci, ya, penyembah berhala. Salah satunya orang, bilang kanan kirimu, jangan pelit kau, biar gak masuk neraka. Orang pelit gak masuk surga, saudara. Orang pelit itu masuknya neraka. Ya, jadi jangan pelit. Ya, kadang-kadang dosa pelit ini tidak disadari. Ya, kita nih kalau beli apa-apa, ibu-ibu ke pasar, nggak usah kau nawar. Terus ibu-ibu ini saya tahu ini, biar 1.000 ditawar. Beli kangkung ditawar, jangan ditawar. Saya kemarin ke Ambon saudara, durian di sana 10.000 3. Saya sampai nggak tega. 10.000 3. Iya Bu, memang harganya segitu di sini. Wih, duriannya enak-enak banget saudara. Makanya saya nanti pengen balik lagi ke Ambon. Kalau musim durian. Itu 10.000 3. Jadi nggak tega, kita kan mau ngasih duitnya 10.000, nanamnya aja 6 bulan loh. Masa 10.000 harganya? Ya, kita belajar jadi berkat. Ya, kalau engkau digerakkan Tuhan, belajar melatih kemurahan hati, belajar. Semua itu harus belajar. Ya, kadang kembalian kalau kau beli di tempat orang yang miskin nggak ada duit, nih Bu, kembalinya nggak usah, buat ibu aja. Ya, ada yang pernah kasih tukang parkir 100.000, angkat tangan. Saya kasih duit sekarang. Ya, kasih tukang parkir 100.000. Itu dia sampai gini, ya Allah, subhanallah, ya Allah. Dia merasa ketemu Tuhan loh saudara. Padahal itu baru ketemu kita. Coba praktekin sekali-sekali aja, sekali-sekali. Nggak usah tiap hari. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Siapa tahu dia sudah tidak ada uang hari itu. Ya, kan kita nggak pernah tahu. Saya pernah tergerak kasih tukang toilet, dia hamil besar. Mbak-mbak pakai hijab. Ya, Tuhan gerakin saya kasih 500.000. Dia tersujud di bawah kaki saya bilang, Mbak enggak usah gitu. Ya Allah, Ibu terima kasih. Apalagi kan kau pakai kalung salib. Dia lihat, orang Kristen memang ya tak? Kau pakai kalung salib, 500 rupiah kau minta balikin Mbak. Kalungnya salib, dia gini. Toh? Bertobat saudara. Tunjukkanlah kemurahan hatimu, Alkitab bilang, biarlah semua orang mengetahui kemurahan hatimu, Tuhan sudah dekat. Ayo kita jadi saksi Kristus dengan hidup berbagi kebaikan supaya janji Tuhan tergenapi. Kenapa kita harus bermurah hati? Kita nyanyikan, hidupku apa? Apa
Apa maksudnya hidupku menggenapi firman-Mu? Tuhan bilang, orang yang memberkati akan itu firman sudah keluar nih, gak mungkin ditarik. Tapi kalau saudara tidak menggenapi firman ini, tidak melakukan firman-Nya, tidak akan tergenapi. Untuk firman tergenapi perlu kerjasama. Kita harus taat melakukan supaya firman itu tergenapi. Karena itu saudara, ada begitu banyak kemurahan yang akan Tuhan lakukan di hidup kita. Mungkin engkau cari kerjaan, orang lain harus sogok. Tapi kau Tuhan kasih kemurahan masuk tanpa sogok. Orang lain harus begini, tapi kita ke Australia harusnya keluar berapa ratus juta. Tapi saya tidak keluar. Kenapa? Tuhan tahu saya punya berkat buat bangun pastori. Buat hamba-hamba Tuhan di desa. Makanya hambaku, enggak usah kau beli berlian. Aku yang kasih, kata Tuhan. Amin. Tuhan tuh enggak pernah berhutang loh. Kita hanya bendaharanya Tuhan. Kalau hari ini engkau dipercayakan keuangan, taburlah semakin banyak kebaikan. Supaya engkau menuai berkat dari Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama.